Nah, ini sudah hari kelima. Hari kelima pengerjaan greenhouse semi greenhouse di Pardasuka. Ini udah hari kelima. Media sudah selesai kemarin, sudah 2 hari ya, 2 hari. Jadi pengerjaan media tanamnya itu 3 hari. Lalu kemarin libur 1 hari penyiraman media. Dan hari ini kita penanaman tiang rambatannya ya, bukan tiang panjat tapi tiang rambatannya. Kita menggunakan bambu, tidak menggunakan tali yang terbuat dari sabut kelapa. Nah, kita menggunakan bambu. Kenapa kita menggunakan bambu? Alasannya bambu tahan terhadap jamur fusarium ketika pembusukan. Nah, bambu itu di hutan-hutan pun ketika bambu itu tua, roboh, dalam proses pembusukannya bambu itu tidak ditumbuhi jamur. Berbeda dengan media-media lain seperti misalkan kayu. Nah, pembusukan kayu itu membahayakan bagi akar vanili. Nah, ini kita menggunakan bambu biar lebih aman dan tidak ribet seperti penggunaan tali. Kalau penggunaan tali itu kan acak-acakan semrawut itu. Nah, ini kemarin sempat kita lepas. Ini ya sebenarnya tiang, bukan tiang tapi palang tengah menggunakan reng. Harusnya kalau palang tengah ini nggak bisa menggunakan reng, karena apa? Sisi kanan kiri reng ini kan agak tajam, tipis. Kalau tajam sih nggak, cuma tipis. Nah, itu takutnya kalau ada sulur yang melengkung lalu numpang di atas ini, dia akan tergencet dan biasanya memar ataupun putus. Nah, itu kalau penggunaan reng. Dan kemarin terlalu rapat rengnya, akhirnya saya bongkar lagi yang bawah. Jadi yang atas ini, yang atas di ketinggian 1 meter saya turunkan menjadi ketinggian 60, dan yang bawah di ketinggian 20 cm dari permukaan bedengan itu saya buang karena terlalu rapat. Itu sebenarnya yang di atas pun itu bisa dibuang, tapi kan sayang kalau kita buang, nanti takutnya ini pembuatan tiangnya juga asal-asalan dan terlihat seperti kurang kokoh. Kalau saya buang yang atas, takutnya nanti tiangnya nggak kuat. Ketika usia 3-4 tahun nanti vanilinya rimbun, takutnya roboh. Jadi saya biarkan, tidak saya lepas. Lalu bagian atas kemarin sudah ada 1 orang yang mengerjakan, karena baja ringannya kanal C nya itu terbalik, harusnya tengkurap, dia pasang telentang. Itu untuk bagian kanal yang atas. Nah, ini di hari kelima pemasangan tiang rambatnya menggunakan bambu. Besok hari ke-6 kita tanam bibit vanilinya. Tanam bibit vanilinya kita menggunakan bibit vanili jenis Vania 1. Nah, Vania 1 itu bibit tandan ganda. Biasanya menyebutnya orang tandan ganda atau tanduk rusa. Nah, itu Vania 1 yang ketika dia berbuah nanti di bagian tandannya itu, pangkal tandan itu bisa bercabang sampai dengan 5 atau 6 cabang. Nah, ketika jenis Vania 1 ini tandannya tidak bercabang, biasanya dia lebih panjang daripada jenis Vania 2. Nah, seperti contoh-contoh yang saya tampilkan di video ini, itu jenis Vania 1. Lalu apa lagi? Bibit yang kita gunakan di sini bibit dengan panjang steknya itu 2 meter. Nah, bibit panjang stek 2 meter itu nanti kita tanamnya 2 ruas ya, 2 ruas atau 3 ruas. Itu nanti kita rebahin di bagian media, lalu kita tutup dengan menggunakan mulsa. Mulsa yang kita gunakan juga di sini menggunakan hanya kokopit, tapi kokopit udah mateng ya, udah difermentasi, ada campuran juga pupuk organik. Nah, diaduk lagi dengan menggunakan arang sekam dengan perbandingan 1:1. Itu yang akan kita gunakan sebagai mulsa, dan ketebalan mulsa itu nanti kurang lebih sekitar 2 cm. Jadi hanya untuk menutup bagian ruas bawah bibitnya yang di atas media. Jadi penanaman bibit vanili itu bagian bawah tidak ditimbun terlalu dalam. Kenapa? Kalau bibit vanili itu ketika kita tanamnya dibuat lubang tanamnya terlalu dalam, seperti misalkan kita tanam lada ya. Kalau lada itu kan harus digali agak dalam, di kedalaman kurang lebih 10 cm lah dalamnya. Nah, kalau vanili nggak bisa. Vanili dibuatkan lubang tanam, ya bagian dalam busuk, pasti putus dari permukaan tanah, dan tumbuh akar barunya
tumbuh akar barunya itu dari bagian ruas-ruas yang ada di bagian atas permukaan. Nah, di situ. Jadi nanti akarnya menggantung. Nah, kalau kita menggunakan media yang gembur seperti ini aman. Kita timbunnya cuma 2 cm, akarnya nanti akan cepat tumbuh. Nah, mungkin seperti itu. Jadi ini posisi pengerjaannya sekarang ya. Pengerjaannya sekarang di hari ke-5 ini udah selesai tuh. Dan udah siap ditanam. Nah, untuk pengairan tinggal buka keran, tinggal putar, sudah mengalir. Itu sudah disiapkan untuk pengairannya. Nah, itu berjaga-jaga nanti ketika musim kemarau. Kalau musim penghujan seperti sekarang, pengairan nggak digunakan. Nah, untuk mengatasi bibit yang baru ditanam, karena stek itu kan belum memiliki akar. Nah, otomatis bibit itu pasti layu, mengalami stres dulu ya sebelum dia menumbuhkan akar baru, dan akar baru itu bisa menyerap nutrisi dari media bawah. Nah, itu untuk mengatasi itu, untuk mengurangi tingkat stres yang terlalu berlebihan, itu kita menggunakan pupuk. Ini bukan promosi juga nih, tapi itu yang biasa kita gunakan, yaitu penggunaan Gandasil D. Nah, Gandasil ada 2, ada yang B, ada yang D. Jadi kita gunakan yang D atau daun. Nah, itu untuk memberi nutrisi tambahan melalui daun sebelum akar bisa menyerap nutrisi dari bawah. Nah, mungkin seperti itu. Nah, oke, kita lihat seperti apa media yang sudah kita siapkan. Ini ya, ini media yang sudah kita siapkan. Ini menggunakan campuran kokopit, arang sekam, dan tanah. Hanya 3 jenis itu. Namun kokopit yang kita gunakan sudah difermentasi dan sudah menggunakan campuran pupuk organik. Pupuk organiknya kita menggunakan pupuk cair. Jadi setelah fermentasi itu diaduk lagi menggunakan pupuk cair, bukan pupuk kompos ataupun kohe. Kita menggunakan pupuk cair. Lalu setelah jadi itu diaduk atau ditambah lagi dengan arang sekam. Tapi ingat, penggunaan arang sekam biasanya orang ada yang salah tuh. Yang seharusnya digunakan itu arang sekam, tapi mereka menggunakan abu bekas bakaran sekam. Nah, itu beda. Jadi arang sekam dengan abu bekas bakaran sekam itu berbeda. Nah, kalau menggunakan abu, kita menggunakan abu dari bakaran sekam, itu sama saja kita menggunakan abu dari sisa-sisa bakaran yang lain. Nah, itu akan membuat tanah menjadi lebih keras. Itu kalau kita menggunakan abu. Nah, ini sangat gembur dan siap untuk ditanam bibitnya besok di hari ke-6. Panjang bedeng dari ujung ke ujung 17 meter. Nah, mungkin sementara seperti itu, dan ikuti terus videonya. Nanti kita up lagi di hari-hari berikutnya di perawatan, bahkan nanti sampai ke panen pun akan kita pantau terus di lokasi ini.